Malam itu selepas maghrib, belum terdengar agenda lanjutan presiden yang terjadwal. Komandan Pas Pampres Muhammad Hasan lalu memerintahkan sebagian anggota Pas Pampres untuk melakukan kegiatan pengamanan istana sesuai prosedur tetap. Sementara sebagian anggota, khususnya pengawal pribadi, dipersilakan untuk istirahat setelah seharian bertugas. Namun tiba-tiba saja, sekitar pukul 19.00, Komandan Pas Pampres mendapat kabar dari staf ajudan bahwa Jokowi dan Ibu Iriana akan melakukan kegiatan di luar istana. Saat itu belum jelas kemana tujuan Jokowi pergi. Karena mendadak, Hasan pun mencari informasi ke salah satu staf istana. Ia pun mendapat kabar bahwa Presiden pernah menyampaikan akan menghadiri resepsi pernikahan anak seorang pegawai Istana Bogor. Pegawai itu bernama Ali Sarifuddin. Ali setiap harinya bertugas sebagai pawang rusa di Istana Bogor. Saat itu Pas Pampres bahkan sama sekali belum mendapat tembusan terkait rencana kegiatan tersebut. Sementara di draft acara harian yang diterima dari ajudan dinas presiden tidak terjadwal tentang kegiatan tersebut. Asisten ajudan Jokowi pun menelpon Hasan dan memberitahukan Pak Jokowi berkenan menghadiri acara pernikahan anaknya Pak Ali. Hasan kala itu sempat panik. Pasalnya, sebagian anggota Pas Pampres sudah istirahat. Namun bukan itu persoalannya. Pasukan khusus penjaga presiden itu sudah terbiasa dengan tugas mendadak. Persoalan yang sebenarnya adalah alamat tempat acara pernikahan belum diketahui pasti. Biasanya, jika presiden berencana pergi ke suatu tempat, tim pendahulu Pas Pampres diberangkatkan terlebih dahulu untuk melakukan sterilisasi area. Belakangan baru diketahui kalau tempat acara berada di daerah Ciamas, Bogor. Namun alamat yang akuratnya belum diketahui. Karena itulah tim pendahulu atau tim advance kesulitan mencari rumah Pak Ali. Sekitar pukul 20.00, Presiden dan Ibu Iriana keluar dari Wisma dan langsung menaiki kendaraan VVIP. Saat itu, belum terdengar kabar dari tim advance tentang lokasi yang sebenarnya. Hasan pun memerintahkan agar kecepatan mobil diperlambat sampai mendapat kabar dari tim lapangan. Hari semakin malam, dan lokasi acara pun belum sepenuhnya steril. Sementara Pak Jokowi dan rombongan sudah di tengah perjalanan. Jumlah mobil dalam rangkaian kendaraan Jokowi malam itu hanya 4 unit saja dari biasanya 7 unit. Syukurlah di tengah perjalanan, Komandan Pas Pampres mendapat laporan kalau tim advance sudah di lokasi acara dan sudah menggelar protap pengamanan. Sesuai petunjuk, rombongan 4 mobil itu harus berbelok ke sebuah jalan kecil di tengah permukiman warga. Jalan itu hanya bisa dilalui satu kendaraan saja. Beruntung kondisi jalan malam itu sepi dan tidak ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Hanya sesekali kendaraan roda 2 yang berpapasan langsung dengan mobil presiden. Situasi tegang pun mulai dirasa setelah sekitar 500 meter melalui jalan sempit itu. Tiba-tiba saja, petugas kawal bermotor berhenti di sebuah gang. Mereka melaporkan jalan itu tak bisa dilalui mobil. Gelap gulita ikut membuat suasana hati Pas Pampres sedikit was-was. Di sana tidak ada lampu jalan, hanya beberapa lampu dari rumah warga yang sedikit membantu penerangan. Pak Hasan, kita jalan kaki saja. Begitulah perintah Presiden Jokowi sebagaimana ditulis Hasan dalam bukunya Mengawal Jokowi, Mengawal Nusantara, halaman 62. Saat itu Hasan kaget dan sontak menjawab, "Siap, Pak." Semua anggota Pas Pampres pun turun dari mobil dan siap melakukan protap pengaman VVIP berjalan kaki. Karena memang gelap, beberapa anggota Pas Pampres yang membawa senter
berjalan di depan untuk menerangi langkah presiden dan ibu negara. Sementara asisten ajudan dan ajudan Ibu Iriana ikut membantu menyalakan senter dari HP. Saat itu masyarakat di sepanjang gang semula tak menyadari kalau presiden dan ibu negara sedang melintas ke kampung mereka. Hasan sedikit lega karena tugas mereka akhirnya menjadi ringan. Namun momen yang ditakutkan itu akhirnya tiba. Masyarakat mulai bermunculan saat melihat keramaian rombongan presiden berjalan kaki. Awalnya masyarakat cuma berbisik kalau ada Jokowi yang lewat. Namun lama-kelamaan, ibu-ibu mulai menyapa sambil melambaikan tangan. Suasana menjadi ramai dan presiden membalas lambaian tangan warga dengan senyuman. Saat itu Jokowi mengenakan batik dan berpeci, sementara Ibu Iriana mengenakan kebaya sederhana dan terus membalas sapaan warga. Akhirnya presiden dan Ibu Iriana tiba di lokasi resepsi pernikahan. Acaranya bukan di gedung, aula, atau tempat pernikahan yang besar dengan penuh hiasan, melainkan di sebuah rumah di pinggir jalan kampung yang ditutup dengan tenda sederhana. Panggung pelaminannya juga tepat berada di samping rumah Pak Ali. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana langsung menuju panggung dan menyalami kedua mempelai beserta kedua orang tua mereka. Acara kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Acara yang dimulai sejak sore itu sebenarnya sudah mendekati selesai. Banyak tamu yang sudah berpamitan. Namun ketika mendengar Pak Jokowi datang, warga kembali membeludak. Bahkan, menurut informasi yang didapat, sebenarnya kedua pengantin sudah hendak beristirahat menikmati malam pertama mereka. Namun karena mendengar presiden dan ibu negara datang, mereka akhirnya kembali berdandan khusus untuk menyambut presiden dan ibu negara. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, kecintaan kita semua, beserta Ibu, kami mengucapkan selamat datang dan merupakan satu kehormatan bagi kami, kedua mempelai dan keluarga besar, beserta warga sekitar, karena Bapak dan Ibu berkenan hadir di sini. Tentunya kami sangat berbahagia sekali. Ada satu momen langka yang sempat terekam kamera. Seusai bersalaman dengan kedua mempelai, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana turun dari panggung dan duduk di kursi undangan. Uniknya, Presiden dan Ibu negara memilih duduk di kursi plastik, bukan di sofa yang lebih empuk. Malam itu, tepatnya tanggal 27 Desember 2017, Pak Jokowi tak hanya memberi kejutan ke Pak Ali dan kedua pengantin, tetapi juga mengajarkan arti penting dari kesederhanaan. Kesederhanaan itu menjadi mewah jika dibaluti dengan cinta yang tulus. Semoga di tahun 2024 nanti, kita bisa mendapat sosok presiden yang seperti Pak Jokowi lagi. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan memberi pendapat di kolom komentar.